Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Darimbawa dengan NIM 2105 031002 dari Prodi Teknik Elektronika, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan setiap blok pada rangkaian amplifier. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke videonya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit blok sebuah amplifier. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, saya akan menjelaskan dari kabel steker ya, dari kabel steker untuk menghubungkan listrik PLN ke trafo. Di sini ada dua ujung kabel yang harus dihubungkan, ada 0 dan 220 volt. Di sini dihubungkan dari listrik standar PLN ya, dari 220 volt. Kemudian dihubungkan ke trafo. Sebelumnya fungsi trafo ini adalah untuk menurunkan tegangan AC yang dari 220 volt menjadi 18 volt, 12 volt, 25 volt, dan 32 volt. Di sini trafo yang saya gunakan adalah trafo model CT. Tegangan yang digunakan yaitu 12 volt, kemudian 25 volt. Di sini saya menggunakan dua gambar trafo ya, agar gambar jalurnya tidak bertabrakan satu sama lain, agar sedikit terlihat lebih rapi ya. Tapi dalam perakitannya bisa menggunakan satu trafo. Oke, jadi yang tegangan yang telah turun dari 220 volt, yang 25 volt kita berikan ke penguat ya, ke penguat power amplifier. Jadi sebelum ke penguat power amplifier itu akan melewati dulu yang namanya power supply. Di sini ada dua kapasitor dan satu buah dioda jembatan. Yang 25 volt kita hubungkan ke penguat power amplifier, sedangkan yang 12 volt kita hubungkan ke tune control. Sama seperti tadi, sebelum ke tune control juga akan melewati yang namanya power supply. Nanti saya jelaskan fungsi power supply ini. Dan sekarang kita kembali ke kabel steker dulu. Biasanya dalam perakitan dalam perakitan amplifier ini, kabel steker ini dihubungkan dengan saklar ya, untuk mematikan dan menghidupkan. Oke, kemudian lanjut. Di sini 25 volt, kemudian CT yang garis hitam ya, CT 25 volt, CT dan 25 volt kita hubungkan ke power supply. Jadi power supply ini terdiri dari satu buah dioda jembatan dan dua buah kapasitor. Nah, jadi power supply ini berfungsi untuk menyearahkan tegangan AC menjadi ke tegangan DC. Yang keluar dari trafo ini adalah dari 220 volt ke 25 volt AC. Kemudian melewati power supply, masuk ke dioda. Fungsi dioda itu adalah penyearah tegangan. Kemudian masuk lagi ke dua buah kapasitor ya. Kapasitor ini berfungsi untuk penyetabil. Misalnya ada tegangan yang kurang, nah maka kapasitor ini akan mengisi agar tegangannya stabil. Yang keluar dari trafo adalah 25 volt AC, kemudian keluar dari power supply akan menjadi 25 volt DC. Oke, jadi seperti itu ya. Yang masuk di sini, di dioda ini
masih AC ya, tetapi sudah diturunkan oleh trafo atau transformator. Fungsi transformator ini adalah menurunkan tegangan, tetapi tidak menyearahkan tegangan. Nah, dan power supply ini berfungsi untuk menyearahkan tegangan yang sudah diturunkan oleh transformator atau trafo. Dalam semua blok amplifier ini sudah mempunyai tugasnya masing-masing ya. Oke, jadi sedikit lagi yang saya bahas tentang trafo ini. Jadi trafo ini keluarannya ada 218 volt, 212 volt, 232 volt, dan 225 volt. Nah, kenapa sih ada dua keluaran dari trafo ini? Jadi keluarannya ini tidak sama ya, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya ini dapat kita lihat jika mengukurnya menggunakan osiloskop. Jadi perbedaannya itu adalah ketika jadi 25 volt yang satunya ini, yang kiri atau yang kanan ini akan mendorong elektron ya, mendorong elektron ke power supply. Kemudian ketika yang 25 volt ini mendorong elektron, nah 25 volt yang satu lagi akan menarik elektron. Jadi sinyalnya itu bisa kita lihat di osiloskop ya. Kemudian CT ini adalah 0. Ketika 25 volt mendorong elektron, yang 0 ini, yang CT ini akan menarik elektron. Kemudian yang 25 volt lagi, ketika dia menarik elektron, maka yang CT 0 ini akan berfungsi untuk mendorong elektron. Jadi sekali lagi, jika ingin melihat bagaimana tampilannya, bisa diukur menggunakan osiloskop ya. Oke, lanjut lagi ya. Setelah keluaran dari power supply yaitu 25 volt DC, kemudian kita supply ke penguat amplifier. Jadi penguat ini terdiri dari 4 buah transistor ya. Ada 4 buah transistor dan juga di situ ada resistor kapur. Jadi dari 4 buah transistor ini sudah terbagi ya, terbagi di kedua speaker, yaitu yang transistor 2 ini adalah penguat bagian L dan yang 2 ini adalah penguat bagian R. Jadi penguatnya kiri dan kanan, speakernya stereo. Oke, bagian penguat sudah. Kemudian sekarang kita jelaskan pada bagian tune control. Jadi tune control ini mendapatkan tegangan dari trafo yaitu 12 volt. Kita ambil dari trafo 12 volt AC ya. Kemudian akan masuk ke power supply lagi, sama seperti di power amplifier. Sebelum masuk ke power amplifier kan masuk ke power supply dulu. Nah, di tune control ini juga sama, disearahkan rute tegangannya oleh power supply. Kemudian akan masuk ke tune control. Nah, jadi di tune control ini fungsinya untuk mengontrol mengontrol volume atau bass, treble yang dari input tune control. Oke, kedua blok ini sudah mendapatkan tegangan. Kemudian kita membahas input di tune control ya. Nah, jadi input di tune control ini ada mic ya. Dalam gambar hanya ada mic. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan MP3 atau lagu-lagu ya. Kemudian mic suara mic masuk ke input dari tune control.
Nah, kemudian suara itu akan diatur oleh tune control. Frekuensinya diatur dari volume yang sudah tadi saya jelaskan, volume, bass, treble ya. Sudah diatur, kemudian akan keluar dari tune control. Nah, keluaran tune control ini akan masuk ke input power amplifier. Nah, jadi frekuensi yang sudah diatur oleh tune control akan dikuatkan oleh power amplifier ini. Jadi seperti itu ya. Nah, frekuensi yang sudah diatur kemudian keluar dari tune control akan masuk ke penguat dari power amplifier ini. Nah, jadi setelah dikuatkan oleh power amplifier, maka akan keluar ke speaker. Jadi suara di speaker ini sedikit lebih halus suaranya karena sudah dihaluskan oleh amplifier ini. Kemudian keluarannya ada dua speaker ya, stereo. Nah, ketika power amplifier ini bekerja, maka keempat buah transistor ini akan panas ya. Maka dari itu diberi pendingin atau heatsink supaya panasnya ini dapat menyebar, supaya tidak terlalu panas ya transistornya. Oke, jadi seperti itu ya cara merakit amplifier. Jadi sangat mudah ya cara merakitnya, asal kita sudah mengerti konsep. Jadi seperti itu, frekuensi akan diatur oleh tune control, kemudian akan dikuatkan oleh power amplifier. Nah, di sedikit lagi saya bahas tentang tune control ini. Jadi tune control ini terdiri dari potentiometer ya. Potentiometer ini sama sifatnya seperti resistor. Jadi dia berfungsi untuk sebagai tahanan ya, tapi tahanannya dapat diubah. Sedangkan resistor seperti biasa itu kan tidak dapat diubah tahanannya. Kemudian potensio ini dapat diubah tahanannya, namanya variabel resistor. Jadi ketika kita putar ke kanan dan ke kiri, tahanannya itu akan berubah sesuai dengan arah putarannya. Nah, maka dari itu dapat mengubah volume kecil atau besarnya dari suara mic. Jadi dalam perakitan amplifier ini, apakah boleh menggunakan trafo yang 3 ampere? Jawabannya boleh ya. Jadi jika kita menggunakan trafo yang 3 ampere, jadi jeleknya itu kita tidak bisa menghidupkannya menggunakan volume yang besar terus menerus. Jadi penggunaannya itu harus secukupnya. Beda dengan menggunakan trafo 5 ampere. Jadi gimana kalau agar power amplifiernya ini lebih kuat? Bisa power amplifiernya lebih kuat asal menambahkan lagi transistor ya. Jadi transistor ini ada 4, jika pengen lebih lagi bisa tapi kita menambahkan transistor lagi. Jadi jika kita menambahkan transistor, kita juga harus mengganti trafo menggunakan 10 ampere ya. Power supply-nya juga diganti, kapasitornya menggunakan yang lebih besar.
Speakernya juga diganti ya menggunakan inci yang sedikit lebih besar. Jadi seperti itu video dari saya. Semoga bisa dimengerti ya. Baik, segitu saja video dari saya. Semoga mudah dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.